Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwar Palahadinata dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya minyak bumi dan apa saja kandungan utama dari minyak bumi. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi terbentuk dari pelapukan jasa drainik atau mikroorganisme laut yang tertimbun dan terisolasi oleh endapan pasir, lumpur, dan zat lainnya dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun dengan pengaruh tekanan serta panas bumi. Nah, dari proses pelapukan dan isolasi ini terjadi penguraian senyawa kompleks pada renik atau mikroorganisme laut dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Pada proses penguraian oleh bakteri hingga jutaan tahun ini ternyata mengubah struktur pada renik dan organisme laut menjadi hidrokarbon. Ada yang berupa hidrokarbon ringan seperti gas metana dan butana yang sering kita sebut sebagai gas alam, dan ada juga yang berupa seperti padatan dan cairan yang telah tercampur seperti lumpur atau yang sering kita sebut sebagai minyak bumi. Nah, selanjutnya apa saja sih kandungan utama dari minyak bumi? Dari yang saya baca, ternyata minyak bumi lebih tepat disebut sebagai substansi minyak bumi karena merupakan campuran heterogen dari banyak senyawa atau materi. Nah, kandungan utama dari minyak bumi tersendiri itu ada hidrokarbon yang jumlahnya 90 hingga 99%, yaitu alkana, sikloalkana, dan aromatis. Selanjutnya ada senyawa belerang yang jumlahnya 0,1 hingga 7%, yaitu tioalkana dan alkanatiol. Selanjutnya ada senyawa nitrogen yang jumlahnya 0,01 sampai 0,9% yang berupa pirol. Selanjutnya ada senyawa oksigen yang jumlahnya 0,01 sampai 0,4%, yaitu asam karbosiklat. Selanjutnya ada organ logam yang jumlahnya sangat sedikit yang berupa senyawa logam nikel. Nah, itu merupakan kandungan utama dari minyak bumi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nindita Patha dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi dan fraksi minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi secara berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Tahap kedua dilakukan dengan berbagai macam proses lanjutan dari hasil tahap penyulingan pada tahap pertama. Fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang pertama, gas digunakan sebagai bahan bakar gas dan bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua, ether petroleum digunakan sebagai pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga, bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang keempat, nafta digunakan sebagai bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kelima, kerosin digunakan sebagai bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Yang keenam, minyak solar dan diesel digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Yang ketujuh, minyak pelumas digunakan sebagai oil dan pelumas. Yang kedelapan, lilin, petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilap seperti semir. Yang kesembilan, minyak bakar digunakan sebagai bahan bakar kapal, pemanas industri, dan pembangkit listrik. Yang kesepuluh, bitumen digunakan sebagai material aspal jalan dan atap bangunan. Perkenalkan, nama saya Nazwa dari kelas 11 MIPA 5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutu bensin dan bilangan oktan. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting yang biasanya digunakan di kendaraan roda 2, roda 3, maupun roda 4. Nah, bensin sendiri tersusun dari rantai hidrokarbon yang lurus yang dimulai dari C7 heptana sampai C11 undekana. Selanjutnya, apa sih komponen utama dari bensin? Nah, bensin mempunyai dua komponen utama, yaitu heptana C7H16 dan isooktana C818. Terus, apa sih contoh atau jenis bensin di Indonesia? Jenis bensin Indonesia ada Pertalite 90, Pertamax 92, dan Premium 88. Nah,
Maksud dari angka tersebut itu apa? Angka yang menunjukkan mutu bensin itu disebut sebagai angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan, maka mutu bensinnya semakin baik. Nah, mutu bensin dapat ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam suatu mesin. Bensin dengan mutu yang baik tidak akan menghasilkan knocking atau ketukan pada mesin tersebut. Nah, selanjutnya bensin yang mengandung 100% isooktana diberi angka 100, sedangkan bensin yang mengandung 100% heptana diberi angka 0. Contohnya nih, misalnya kita ngambil Pertalite. Pertalite kan angkanya 90. Berarti bensin tersebut mengandung 90% isooktana dan 10% heptana. Yang mana perhitungannya 90 per 100 dikali 100 ditambah 10 per 100 dikali 0, yang mana 0 merupakan angka heptana yang mudah terbakar dan 100 merupakan angka isooktana yang tidak mudah terbakar. Sehingga 90 ditambah 0 sama dengan 90. Nah, 90 ini merupakan angka oktan atau bilangan oktan dari bensin Pertalite. Selanjutnya, gimana sih cara ningkatin mutu bensin? Nah, cara meningkatkan mutu bensin itu dengan cara meningkatkan angka oktan atau bilangan oktan. Nah, meningkatkan angka oktan atau bilangan oktan itu tersendiri bisa dilakukan dengan menambah zat aditif TEL. Nah, tapi penambahan zat aditif TEL itu menimbulkan masalah karena menghasilkan senyawa timbal yang buruk bagi kesehatan. Jadi, penambahan zat aditif TEL itu diganti dengan penambahan zat aditif MTBE. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nindita Putra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan dan lingkungan. Perlu kalian ketahui bahwa pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon, sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, sedangkan gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya, pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon yang jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Kita ambil satu contoh tentang gas buang dari knalpot kendaraan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa gas buang ini menyumbang lebih dari separuh zat beracun di udara. Gas beracun ini menyebabkan munculnya asap yang mencemari langit hingga melubangi ozon, sehingga akhirnya memicu pemanasan global. Gas buang dari knalpot kendaraan bukan hanya akan mengotori lingkungan, tapi juga udara yang kita hirup. Kondisi ini membuat dampak pembakaran bahan bakar yang cukup mengerikan bagi kesehatan, mulai dari mengakibatkan gangguan pernapasan hingga kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sedikitnya 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi.